Selamat siang para hadirin dan pemirsa. Inilah Best Mutual Fund Awards 2020 Majalah Investor. Sebuah ajang apresiasi bagi perusahaan reksadana terbaik di tanah air. Penyelenggaraan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di tengah pandemi corona. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kami menghelat acara ini secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Cakri Miller akan ditemani oleh Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Selamat siang Pak Primus. Selamat siang Cakri. Ya, silakan Pak. Dan pemirsa sebelumnya hadirin mengawali acara ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemirsa, pemilihan Best Mutual Fund Award 2020 Majalah Investor kami kelompokkan dalam 6 kategori. Dan berikut kategorinya. Reksadana terbaik 2020. Kategori saham periode 3 tahun. Aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Maybank Dana Ekuitas, PT Maybank Asset Management. Aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Sukor Invest Maxi Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. HPAM Investa Ekuitas Strategis, PT Henan Putih Rai Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Equity Fund, PT Sukor Invest Asset Management, kategori saham periode 5 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Sinhan Equity Growth, PT Sinhan Asset Management Indonesia, aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus, PT Mandiri Manajemen Investasi, aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. HPAM Ultima Ekuitas 1, PT Henan Putih Rai Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Equity Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Kategori saham periode 10 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Maybank Dana Ekuitas, PT Maybank Asset Management, aset 100 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. HPAM Ultima Ekuitas 1, PT Henan Putih Rai Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Schroeder Dana Prestasi, PT Schroeder Investment Management Indonesia. Kategori saham periode 15 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Trim Capital, PT Trimega Asset Management. TRIM Capital, PT Trimega Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Schroeder Dana Prestasi Plus, PT Schroeder Investment Management Indonesia. Kategori campuran periode 1 tahun. Tipe konservatif, Dana Mas Fleksi, PT Sinar Mas Asset Management. Tipe moderat, HPAM Ultima Balance,
PT Henan Putih Raya Asset Management. Tipe agresif, Schroeder Dynamic Balance Fund, PT Schroeder Investment Management Indonesia. Kategori campuran periode 3 tahun, tipe konservatif, Dana Mas Fleksi, PT Sinar Mas Asset Management. Tipe moderat, Batavia Dana Dinamis, PT Batavia Prosperindo Asset Management. Tipe agresif, Sukor Invest Flexi Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Kategori campuran periode 5 tahun, tipe konservatif, Schroeder Dana Kombinasi, PT Schroeder Investment Management Indonesia. Tipe moderat, Batavia Dana Dinamis, PT Batavia Prosperindo Asset Management. Tipe agresif, Schroeder Dynamic Balance Fund, PT Schroeder Investment Management Indonesia. Kategori pendapatan tetap, kategori pendapatan tetap periode 1 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Dana Mas Pasti, PT Sinar Mas Asset Management, aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Simas pendapatan tetap andalan, PT Sinar Mas Asset Management, aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Simas Dana Mas Mantap Plus, PT Sinar Mas Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Dana Mas Stabil, PT Sinar Mas Asset Management. Kategori pendapatan tetap periode 3 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Principal Total Return Bond Fund, PT Principal Asset Management, aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. MRS Bond Kresna, PT Kresna Asset Management, aset 100 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Simas Dana Mas Mantap Plus, PT Sinar Mas Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Dana Mas Stabil, PT Sinar Mas Asset Management. Kategori pendapatan tetap periode 5 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Insight Renewable Energy Fund, PT Insight Investment Management, aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. MRS Bond Kresna, PT Kresna Asset Management, aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Simas Dana Mas Mantap Plus, PT Sinar Mas Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Dana Mas Stabil, PT Sinar Mas Asset Management. Kategori pendapatan tetap dolar, kategori pendapatan tetap dolar periode 1 tahun, aset di atas 1 juta US dollar. Triple Dollar Bond, PT Principal Asset Management. Kategori pendapatan tetap dolar periode 3 tahun, aset di atas 1 juta US dollar. Dana Mas Dollar, PT Sinar Mas Asset Management. Kategori pendapatan tetap dolar periode 5 tahun, aset di atas 1 juta US dollar. Dana Mas Dollar, PT Sinar Mas Asset Management. Kategori pasar uang, kategori pasar uang periode 1 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Setia Budi Dana Pasar Uang, PT Setia Budi Investment Management, aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Mega Dana Kas, PT Mega Capital Investama, aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Principal Cash Fund, PT Principal Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Money Market Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Kategori pasar uang periode 3 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Pos Indo Money Market Fund, PT Pos Asset Management Indonesia, aset di atas 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Pinnacle Money Market Fund, PT Pinnacle Persada Investama, aset di atas 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. PNM Dana Tunai, PT PNM Investment Management, aset di atas 1 triliun rupiah. Sukor Invest Money Market Fund, PT Sukor Invest Asset Management. Kategori pasar uang periode 5 tahun, aset 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Mega Asset Multicash, PT Mega Asset Management, aset 100 miliar rupiah hingga 500 miliar rupiah. Mega Dana Kas, PT Mega Capital Investama, aset di atas 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Maybank Dana Pasar Uang, PT Maybank Asset Management, aset di atas 1 triliun rupiah. BNI AM Dana Liquid, PT BNI Asset Management. Kategori Indeks dan ETF Pasif, kategori Indeks dan ETF Pasif periode 1 tahun. Joris JII Syariah Indonesia, PT Joris Asset Management. Kategori Indeks dan ETF Pasif periode 3 tahun. Simas IDX 30, PT Sinar Mas Asset Management. Kategori Indeks dan ETF Pasif periode 5 tahun. Premier ETF Sri Kehati, PT Indo Premier Investment Management.
Ya, dan selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holdings, Primus 2010. Silakan Pak Primus. Terima kasih Cakri. Pemirsa dan para pengelola reksadana di Indonesia yang saya hormati, yang kami cintai, jumpa kembali kita dalam acara Mutual Fund Award 2020. Kali ini berbeda dengan sebagaimana biasanya, award diadakan secara virtual, secara online. Karena kita dalam situasi pandemi COVID, sudah dinyatakan oleh WHO 11 Maret 2020, COVID-19 sebagai pandemi. Dan kita sudah 3 tahun, 3 bulan kita bekerja dari rumah dan bekerja menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa pandemi ini sudah menular di 213 negara dan per hari ini sudah 8,5 juta penduduk dunia yang terinfeksi, tertular, dan di Indonesia per hari kemarin sudah 41.431. Kita menempati peringkat ke-30 dunia. 30 dari 213 negara. Nah, isu yang menarik adalah kita sekarang sudah mulai bergerak mempersiapkan memasuki new normal. Karena tidak bisa manusia terus-menerus di rumah. Aktivitas harus kembali berjalan, bisnis harus kembali berjalan. Nah, kita melihat bahwa dengan mulai adjustment menuju new normal, maka sentimen positif itu melanda seluruh Indonesia, dunia juga. Dan itu terrefleksi di dalam kenaikan indeks harga saham gabungan. Ketika saya bicara ini, acara sedang berlangsung, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia yang tadi pagi merah, sekarang hijau lagi, sudah 4.988. 11 poin lagi kembali lewat titik psikologis 5.000. Kemudian kita melihat bahwa sentimen positif itu lahir dari respons yang baik dari para pengambil keputusan, yaitu otoritas fiskal kita dan otoritas moneter, juga oleh otoritas jasa keuangan. Kita melihat bahwa pemerintah sudah meluncurkan stimulus fiskal mencapai 695,2 triliun. Jadi dari sisi pendanaan, untuk menstimulasi ekonomi kita, untuk bantuan sosial, untuk UMKM, untuk rumah sakit, untuk korporasi, dana sudah disiapkan. Kemudian dari otoritas moneter, stimulus sudah 560 triliun dan Bank Indonesia menyiapkan dana untuk stimulus lebih dari 1.000 triliun. Nah, ini semua sentimen positif. Dan bagaimana kita melihat reksadana? Reksadana itu sudah bertahun-tahun dia didominasi oleh saham, jadi investasi banyak di saham. Baru ada pandemi ini udah banyak bergeser ke pendapatan tetap. Nah, kita melihat data, coba disajikan datanya. Sampai Mei 2020, itu NAB 476,3 triliun. Ini lumayan, walaupun kita pernah mencatat yang pertama. Ini yang ketiga. Walaupun kita pernah mencapai 505,4 triliun pada tahun 2018. Jadi sebelum ada isu pandemi, sebetulnya pasar modal kita, reksadana, sektor keuangan kita ada guncangan juga. Kita semua sama tahu kasus Jiwasraya yang juga melibatkan manajer investasi. Tetapi para pemodal kita sudah cukup cerdas, mereka melihat bahwa bagaimanapun masalahnya, reksadana tetap menjadi pilihan. Oleh karena itu penurunannya tidak tajam. Jadi dari 505,4 triliun pada 2018, pada Mei 2020 476,3 triliun. Kemudian kita melihat dari perkembangan investor. Menarik sekali jumlah investor kita. Kalau kita lihat pada tahun 2016,
Jadi yang warna biru itu adalah SID, pasar modal, Single Investor Identification, sementara yang merah adalah pemegang SID reksadana. Nah, reksadana yang warnanya merah itu waktu 2016 baru 444.000 investor atau 50% dari total investor. Pada Januari 2020, jumlah investor reksadana sudah 1,8 juta orang dan porsinya 72,3% dari total investor. Ini perkembangan yang bagus, walaupun tidak ditampilkan di layar, data dari OJK yang kami peroleh, investor relatif masih tetap sama jumlahnya. Ini menunjukkan mereka percaya kepada reksadana, terutama percaya kepada Bapak Ibu semua pengelola reksadana. Apapun juga reksadana menurut sejarahnya adalah orang-orang yang ditangani oleh manajer investasi, orang-orang yang ahli di bidang. Kita percaya, kita punya optimisme bahwa ekonomi segera bangkit. Kita melihat bahwa semua pemerintah, karena ada gugus tugas nasional, gugus tugas sampai kabupaten, dan Indonesia pernah diramalkan bahwa positif COVID itu bisa melebihi 1 juta, tetapi nyatanya baru 41.000. Kalau kami menghitung, paling 100.000, paling tinggi kalau tes masif semuanya. Jadi tidak mencapai jutaan. Mengapa demikian? Karena kami melihat bahwa Indonesia tidak homogen. Indonesia Sabang sampai Merauke, ada pulau-pulau besar, pulau-pulau yang kecil, itu terpisah-pisah, masing-masing punya karakteristik. Sehingga beda dengan di tempat yang benua, pandemi COVID ini tidak bisa menyebar begitu cepat. Walaupun di pulau seperti Jawa misalnya, karena kebijakannya di titik beratnya adalah provinsi, kabupaten, bahkan sampai RT RW, kelihatannya penyebarannya tidak terlalu masif. Contohnya Jawa Barat. Jawa Barat itu tidak setinggi Jawa Timur, padahal ada Jabodetabek sekelilingnya. Nah, ini optimisme, mal sudah mulai dibuka, banyak kegiatan dibuka, kantor sudah mulai dibuka, tapi kita masuk new normal, kita bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini semua merupakan sentimen positif agar ekonomi maju kembali. Dan kita yakin pasar modal akan bertumbuh, reksadana akan bertumbuh. Selamat sukses kepada para manajer investasi pengelola reksadana. Terima kasih. Waktu saya kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Pak Primus Dorimulu untuk sambutannya. Dan pemirsa, rangkaian acara Best Mutual Fund Awards 2020 Majalah Investor akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap di tempat Anda.